Terima kasih untuk Bu Fioni. Ya, waktunya sama-sama 20 menit ya saya kasih. Izin share sedikit. Ini slide-nya mungkin nggak terlalu bantu ya, hanya untuk pemanis saja. Kok bisa Pak Uha ini jadi motivasinya Pak Dede kuliah lagi gitu? Ini saya diminta ini juga gara-gara ditodong Pak Dede juga ini kan. Tiba-tiba namanya langsung dimasukkan, loh kok tiba-tiba ada nama saya. Padahal pengen mendengarkan saja. Tapi ya nggak apa-apa lah. Kita sedikit sharing saja ya untuk pengalaman. Dan ini ya sengaja saya pasang foto ini. Jadi ini habis sepedaan waktu sepedaan lah, sendirian ke Bandara Barunya Jogja di Kulon Progo, itu kurang lebih 112 kilo total kemarin. Jadi kenapa saya pasang, karena salah satunya itu kan ini ya, jadi nggak nyangka saja sampai kayak gitu kan, karena terpengaruh sama teman-teman yang ada di grup sepeda yang saya ikuti. Jadi saya juga ya mungkin salah satu harapannya dari grup yang PNS ini yang sudah pada PNS semua juga nanti bisa saling ya motivasi, terus bisa jadi saling menginfluence satu sama lain kan, supaya bisa lebih positif lagi kan. Karena mau diakui apa tidak kan, ketika lingkungannya juga lebih positif itu kan kitanya juga jadi lebih bersemangat. Jadi betul, Pak. Ya jadi ya terima kasih. Ini juga ada ini ya kakak ipar saya Mas Hasan juga di sini dari UNS, sama ininya bareng juga dulu waktu PNS tadi, sama-sama ini merasakan kegalauan ya waktu itu. Jadi di satu sisi pengen kuliah lanjut, di sisi lain juga duitnya butuh banyak, terus habis itu SK nggak turun-turun, itu kan kegalauan ya luar biasa, tambah-tambah ya. Jadi ya mungkin itu dulu. Terus yang kedua ini ya, kemarin diminta untuk sharing tentang pengalaman menembus beasiswa luar negeri dan juga pengaktifannya. Kalau pengaktifannya kurang lebih sama lah seperti yang disampaikan Pak Didi tadi. Jadi ini ada foto diambil sebelum kuliah ke Singapura, ke NTU. Jadi ini diambil 2015. Sepertinya waktu itu barusan ini kalau nggak salah, barusan dapat SK atau malah belum dapat SK ya. Sepertinya belum dapat SK malah waktu itu. Jadi sudah nyicil duluan untuk ya kerja bareng dengan calon supervisor waktu itu, karena 2015 itu kan yang saya ingat sih sepertinya belum ini ya, belum SK-nya belum turun waktu itu. Jadi ya benar-benar perjuangan lah. Cuma alhamdulillahnya waktu itu karena waktu kuliah terbiasa untuk juga sambil nyari tambahan uang kan. Jadi waktu S1 kan juga sambil ngerasin, S2 juga. Jadi ya alhamdulillahnya masih punya cukup uang lah untuk ke sana, karena yang saya ingat waktu itu ke sininya dibantu oleh departemen, tapi hanya sekitar 5 juta. Dan 5 juta untuk hidup 28 hari di Singapura, mungkin Pak Dede kan ya lebih tahu ya, nggak akan cukup kan pasti. Jadi pasti banyak merogoh uang dari kantong sendiri juga. Dan ya mungkin salah satu alasan kenapa kok bisa dapat beasiswa, ya karena salah satunya mungkin ini juga, karena dari petingginya di sana mungkin melihat keseriusannya saya juga dan lebih diperjuangkan, mungkin salah satunya. Nah, mungkin ini ya, saya mulai dengan beasiswa yang saya dapatkan. Jadi nggak mau pindah. Oke. Jadi ini ada beberapa. Saya kuliah di NII, NTU. Jadi NII itu bisa dikatakan fakultasnya NTU. Cuma ada beberapa hal yang mereka bisa menentukan kebijakannya sendiri. National Institute of Education. Jadi institutnya di NTU. Dan kalau dari sisi pendaftaran juga, pendaftarannya semuanya ke NTU, terus untuk ijazah juga di NTU, wisudanya juga di NTU seharusnya. Tapi karena pandemi kemarin akhirnya ya sudah nggak ikut wisuda. Sayang soalnya uangnya mahal ya, karena harus karantina kan juga. Jadi ya luar biasa lah. Jadi nggak ikut wisuda. Mungkin sedikit sharing ya terkait dengan beasiswa yang ada di sana. Barangkali di sini teman-teman ada yang pengen ke NTU, siapa tahu kan, atau ke universitas lain di Singapura.
Jadi yang paling prestisius kalau yang saya tahu itu yang pertama ini, Nanyang President Graduate Scholarship. Ini dapatnya besar sekali, bisa sampai ya biaya bulanannya itu 30 sekian juta lah per bulan. Itu sangat lumayan dan tentunya amat sangat sulit karena saingannya satu dunia ya kan, dan dia tidak terlalu banyak. Terus kalau dari teman-teman di sana yang ya baik dari Indonesia, baik dari yang lain, itu yang paling banyak yang saya tahu itu pakainya yang di sini. Selain LPDP dan sebagainya. Jadi yang paling sering diincar itu yang kedua, yaitu NTU Research Scholarship, NTU RS. Ini lumayan, bukan cuma lumayan sih, dibandingkan LPDP. Kalau sudah setelah ujian proposal itu dapatnya 2 kali lipat. Tapi kan kalau kita bicara beasiswa, kita nggak melihat uangnya dan sebagainya ya. Kita lebih ke melihat kesempatan untuk belajar lebih lanjutnya. Jadi ini sangat banyak diincar. Jadi dan saingannya juga sama, satu dunia. Terus untuk ini ke NTU ini bisa untuk yang S3 juga. Ini tadi juga bisa untuk S3. Terus yang ini yang NAI untuk yang master. Nah, ini yang saya dapatkan. Jadi bisa dilihat overall semuanya di sini. Jadi aplikasi dan sebagainya itu yang saya rasakan dulu ya sudah ngikuti aja apa yang di sini, ngirim ke NTU-nya, terus dikirim by post karena ada beberapa yang harus fotokopiannya itu kan harus secara fisik kan. Dan overall ya saya bersyukur sekali sih bisa semuanya lancar dari sisi pendaftaran dan juga sisi kuliahnya juga. Ya berkat inilah berbagai pihak juga. Dan menariknya kalau di NII ada ini juga. Kalau ada riset kan, terus ada kayak penghargaannya lah. Meskipun nggak ada uangnya, tapi jadi tetap senang lah karena apa yang kita lakukan kan dihargai. Alhamdulillah juga dapat beberapa di situ. Jadi kalau dari sisi pengalaman ya itu tadi. Jadi ketika dulu masih bingung ini nungguin SK-nya kok nggak turun-turun. Terus di satu sore atau satu siang salah satu dosen senior di UGM Matematika itu kan ya nanya ke saya itu kan, karena ya kalau di suatu universitas kan ada baiknya ini ya risetnya saling melengkapi, dan yang fokus ke number teori kan masih belum ada. Nah, jadi waktu itu ya bisa dikatakan dikenalkan oleh calon supervisor saya ini. Terus prosesnya itu ya sebelum saya ke Singapura ini, sebelum ini itu calon supervisor yang sekarang juga sudah jadi mantan supervisor ya berarti. Itu beliau ke Jogja, terus berikan satu kolokium, saya ngikutin bukan. Terus beliau jalan-jalan, saya yang intinya selama beliau di Jogja saya yang inilah mengakomodasi kan, jadi nganter jalan-jalan semuanya supaya bisa dapat chemistry-nya yang bagus. Dan di situ juga dijelasin sama beliau gimana cara daftarnya, terus timingnya gimana kan. Terus waktu itu tuh ini seingat saya pas di pertengahan tahun apa ya, dan ada yang sekitar pertengahan tahun, cuma waktu itu agak terlalu mepet, jadi akhirnya ngarah yang intake-nya yang Agustus 2016. Jadi ya sudah, setelah itu ya prosesnya saya ke Singapura, kerja bareng sekitar 28 hari. Terus benar-benar ya karena uang juga nggak banyak, bukan nggak banyak lagi, sangat sedikit. Bahkan tabungan juga harus ikut keluar juga. Jadi pengorbanan ya, sudah lah. Iya, ya. Pengorbanan. Cuma alhamdulillahnya nggak sampai ini ya, nyekolahkan SK ya. Kalau Pak Didi tadi kan sampai nyekolahkan SK kan. Alhamdulillahnya nggak sampai itu tuh. Jadi benar-benar pengorbanan. Lumayan ini. Dan waktu setelah pulang dari Singapura pun juga saya ngelihatnya, saya dapat pengalaman banyak di sana, banyak pengalaman baru. Ya sudahlah, kalau misalkan benar-benar ikhlas lah. Kalau beasiswanya nanti nggak tembus ya sudah, ya. Benar-benar plong lega nggak. Yang penting pas waktu di sana sudah benar-benar melakukan yang terbaik, nyoba yang terbaik.
Terus benar-benar karena lega itu ya malah ini waktu diumumkan ternyata alhamdulillah dapat, wah jadi senangnya luar biasa karena sudah nggak yang, kan orang kecewa tuh kan kemungkinannya cuma dua kan. Pertama karena harapannya terlalu tinggi, terus yang kedua karena usahanya kurang maksimal kan. Jadi saya nggak pengen terlalu kecewa karena memang berat kan untuk mendapatkan beasiswa itu, dan senang banget karena hanya ada 3 dan alhamdulillahnya dapat salah satu dari itu yang se-NII. Jadi itu untuk ya pengalaman untuk mendapatkan beasiswanya. Jadi mungkin sedikit ya perkenalan. Jadi kenapa kok benar-benar senang, karena saya sendiri kalau lihat dari riwayat studinya itu tidak menyangka ya bisa sampai ke ya bisa merasakan kuliah di Singapura juga. Karena waktu kayak TK itu kan TK yang dekat rumah. Ini anak saya juga saya sekolahkan di TK yang dekat rumah. Terus SD juga yang dekat rumah, bahkan waktu itu cuma 11 anak doang kan di SD. Karena memang bukan SD yang favorit. Jadi tidak terlalu ini. SMP juga yang dekat rumah, bisa dikatakan SMP Buangan karena itu pecahan dari SMP lain. Dan tapi kalau SMP alhamdulillahnya ini waktu pas mau lulus itu dapat ya bisa dikatakan kepala sekolahnya itu yang tegas, yang disiplin gitu kan. Dan ya alhamdulillah bisa dapat SMA favorit di Jogja. Terus S1 S2 di matematika UGM. Jadi ya sekarang juga untuk ini ya di matematika UGM juga. Jadi ya setia sama alma mater lah. Kembali dari S3 balik lagi ke UGM lagi. S1 S2-nya dari sana. Itu sedikit tentang saya. Terus pas kuliah juga kalau cuma belajar aja kan juga mesti ini ya, mesti bosan kan. Jadi ya salah satunya bisa foto-foto kan, senang foto-foto. Ini foto yang ya yang ini jelas bukan saya yang ngambil ya, yang 2 ini ya. Tapi yang lainnya saya ngambil. Jadi sambil jalan-jalan ya senang-senang lah juga. Jadi harus balance kan hidupnya. Kalau serius terus juga nggak bagus. Ini kalau bersepeda barusan aja sih, gara-gara pandemi aja. Jadi sangat terasa sekali ya, saya nggak tahu ya. Waktu dulu di sana tuh kan ya mungkin karena Singapura kan tahu sendiri terkenal bersih gitu kan. Jadi bahkan sampai kalau misalkan buang sampah sembarangan didenda. Terus lingkungannya juga relatif asri, banyak pohon-pohon. Pas balik ke Jogja tuh somehow merasa kayak fisiknya agak mulai turun sedikit-sedikit dengan mulai gampang capek, mulai gampang lelah karena ya kalau di sana jalan-jalan enak ya. Di sini kan jalan-jalan agak wah kendaraan di mana-mana ya. Terus akhirnya yaitu bersepeda tadi. Dan kalau sedikit tentang riset yang saya lakukan itu tentang number theory, teori bilangan. Jadi ini diambil pas di conference di US. Salah satu yang menarik di kuliah keluar tuh ya salah satunya itu jadi kemungkinan untuk ikut conference di satu negara lain itu lebih besar. Dan ya menariknya jadi bisa ketemu banyak orang-orang yang memang sangat expert ya di bidang itu. Ini kan salah satunya, nah ini jelas beliau sudah meninggal kan. Salah satu legenda matematikawan dari India, Srinivasa Ramanujan. Bahkan sampai dibikinkan filmnya kan. Jadi The Man Who Knew Infinity yang jadi aktornya Dev Patel. Terus ya alhamdulillahnya itu sih. Jadi karena di awal sudah persiapan tadi, sudah membangun chemistry dengan ya supervisor, terus ya nyoba di sana untuk serius, ya alhamdulillah bisa lancar. Terus ini pas dapat penghargaan poster di Singapore Math Symposium, jadi alhamdulillah dapat ya juara. Terus ini yang tadi saya sampaikan di awal ada award dari NII, alhamdulillah ada 3 paper yang diakui lah jadi dapat award di sana. Ini saya nggak menang, jadi ini kompetisi 3-minute thesis. Mungkin kalau ada yang sudah pernah lihat di YouTube kan banyak ya 3-minute thesis. Itu sharing tentang tesisnya 3 menit. Jadi saya lebih ke arah men-challenge diri sendiri sih, karena ya kan ini ya waktu di awal tuh kan bahasa Inggris kan juga ya yang penting bisa komunikasi. Jadi benar-benar seringkali takut gitu, terutama ketika ada lawan bicara yang
Karena Singaporean kan memang ini kan bahasa kerjanya itu kan bahasa Inggris. Terus dia juga mereka harus bisa bahasa ibu. Jadi kalau yang keturunan Chinese ya bisa Chinese, yang Malay ya bisa Melayu, yang Inggris yang India juga bisa Tamil. Jadi beberapa kan ngomongnya cepat kan. Jadi coba men-challenge diri sendiri, berani nggak tampil di depan kan yang banyak orang dalam bahasa Inggris. Jadi ya meskipun nggak menang sih dan jauh dari menang juga mungkin. Tapi menurut saya pencapaian juga ya, karena ya jadi lebih berani kan, lebih pede dari situ. Terus ya alhamdulillahnya bisa selesai undian terbuka. Jadi yang disampaikan Pak Dede tadi di luar ada atau tidak itu yang saya tahu sih tergantung universitasnya. Cuma kalau yang di NII terutama itu ada. Jadi ini awal Januari pas awal-awal COVID nih. Jadi benar-benar inilah pas habis ujian pun juga deg-degan tuh kan pas pulang tuh kan. Ini di bandara nanti gimana? Karena waktu itu kan COVID awal muncul di Wuhan, Cina itu kan sekitaran ini ya, November kan. Terus ini harus ke Singapura, padahal Singapura itu kan transit dari mana-mana kan. Jadi dan di sana sudah ada beberapa kasus waktu itu di bulan Januari. Ya alhamdulillah tanpa revisi. Sini pas di tahun pertama, jadi kan ada yang minta sharing juga bawa keluarga atau tidak. Jadi pas awal-awal itu saya bawa istri saya, ini saya kan. Jadi ini juga dari matematika UGM. Jadi waktu itu alhamdulillahnya itu sih terbantu karena ada beberapa senior yang juga kuliah di sana. Jadi penyesuaiannya jadi lebih mudah, ya. Jadi lebih nyaman. Dan kalau lihat ini ya ada beberapa juga yang dari TNI, terus waktu itu ya pengalaman juga pernah jadi ikut-ikutan pas pampresnya Pak Jokowi itu kan, waktu beliau ke Singapura. Pengalamannya jadi ya nambah-nambah lah. Serunya di situ kan. Dan ya menariknya kalau kuliah di luar, kalau menurut saya sih salah satunya yang bisa jalan-jalan ke negeri yang lain. Terutama kalau yang dari Eropa itu kan malah bisa kemana-mana kan, satu visa kan. Kalau yang Singapura ya paling ya ke Malaysia. Jadi naik bis ke Singapura, ke KL, terus bisa mengeksplor lebih lanjut, bisa ikutan ini conference. Terus di sana saya malah ini ya lebih bisa dikatakan lebih rajin buat donor darah. Jadi hampir setiap kali interval waktunya itu diperbolehkan terus ikut donor. Jadi ini sampai sudah 10 kali kan selama kuliah 3 tahun di sana, 10 kali donor. Ini batch-nya. Jadi senang lah di sana soalnya ini tiap kali ada apa itu biasanya ada reward-nya. Dan ya reward punishment-nya itu benar-benar inilah. Itu setiap donor darah dapat logam apa? Enggak. Setelah berapa kali gitu, Pak? Iya. Jadi kalau 25 kali itu ini kan ini ya perunggu. Terus 25 kali itu dapat perak. 50 dapat emas. Terus habis itu 100 kali apa ya dapat lifetime apa itu. 100 ya, bener ya? Kayaknya bukan 100, mungkin 70 ya. Saya agak lupa. Terus setelah sekian kali itu kadang dikasih ini cenderamata kayak pas 5 kali nanti dapat. Saya pernah dapat buku, pernah dapat kayak tas, macam-macam lah yang hubungannya dengan donor. Karena kalau Singapura kan memang ini ya pendapatannya kan paling besar 2 hal kan. Pertama pariwisata, kedua kan dari medisnya kan. Jadi nyari orang yang mau donor kan juga relatif sulit. Cuma ya nyenenginya itu semuanya by sistemnya sudah bagus ya, di situ. Terus maaf waktunya 3 menit lagi Pak. Oke, ini ketemu sama teman-teman yang pas kunjungan ke sana dari Untirta, terus ikutan Zumba. Terus ini pas tahun pertama mau pindah ini, terus ya ketemu teman pas di. Dan kalau untuk pengaktifan saya rasa sudah di-tackle sama Pak Dede ya tadi ya. Jadi syarat-syaratnya kurang lebih sama di situ. Cuma ya saya mungkin harusnya ngobrol sama Pak Dede pas sebelum ujian ya. Jadi saya ngurusnya pas habis ujian dan itu lama banget. Saya masih ingat salah satu mahasiswa yang jadi pengennya itu kan saya jadi pembimbingnya lah
untuk mahasiswa S1. Jadi pembimbing kedua. Terus sampai 1 tahun itu SK yang lektor tuh nggak keluar tuh kan. Dan waktu itu kan dari startnya kan dari tenaga pengajar, jadi nggak bisa jadi pembimbing. Jadi sampai selama itu kan. Jadi total dari pengaktifan kembali sampai lektornya keluar tuh bisa 1 tahun lebih. Terus ini waktu di sana di satu kamar disewa berdua sama teman saya, jadi 2 tahun bersama dia. Terus ini ada teman dari Cina, itu semangatnya luar biasa lah. Dia datang dulu, terus ya di situ berusaha dan akhirnya dia dapat beasiswa. Jadi kadang-kadang bisa seperti itu ya. Sini waktu ketemu sama Pak Didi ya di Masjid Sultan, masih kelihatan sangat kurus karena ya stres belajar mungkin. Ini beberapa foto dan ya mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih Bu Fioni, saya kembalikan lagi. Terima kasih Pak Uha atas berbaginya ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Uha dan Pak Dede dibalas kebaikannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita bersama-sama maju ya. Jadi kondusif juga kita dalam lingkup grup PNS Kemendikbud 2015 ini. Jadi sama-sama berbagi agar sama-sama maju. Ya nggak sih? Sama-sama naik pangkat dengan cepat dan segera. Gimana tips dan triknya sekolah